Hello guys, malam ini kebetulan gue udah dapat materi tentang Onyo BRV. Nah, cuma bagian nanya nih, kapan gue bisa syuting dan lihat secara langsung itu kalau di Bandung tuh katanya infonya bakal bakal ada nih BRV terbaru nih hari Kamis. Jadi karena pertama hari ini baru launching, jadi ini world premiere-nya. Jadi belum ada mobilnya tuh. Toh mau dimanapun juga nggak ada. Nah, jadi saya ini kebetulan dapat foto juga dari teman-teman saya dan kita bahas sedikit ya tentang BRV ini. Nah, jadi BRV ini kalau kita lihat ini tampangnya tuh hampir mirip seperti N7S konsep yang sebelumnya kita udah pernah lihat ya. Kalau teman-teman udah sering lihat juga. Nah, jadi desain tuh bener-bener hampir sama. Tapi satu perbedaannya dia di sini. Tuh dia di bagian fog lamp itu jadi diganti ya. Jadi kan nggak ada DRL tuh fog lamp, jadi dia pindah pindah ke sini dan DRL tuh udah nggak ada. Fog lampnya katanya dia udah LED. Nah, kita lihat aja sampingnya kayak gini. Jadi BRV ini tuh banyak tipe ya. Jadi ada yang S, E, Prestige, bahkan sampai Prestige yang punya Honda Sensing. Dan ini kebetulan mobilnya adalah BRV yang tipe Honda Sensing. Ini tadi ya, headlampnya udah LED, fog lamp juga udah LED, cuma saya belum LED ya, masih bohlam. Cuma saya nggak sempat lihat nih si video di Honda Indonesia nih. Untuk bagian bannya nih diperkirakan 18 inci ya, cuma saya nggak tahu profil bannya berapa. Finishingnya aja ya gitulah, saya rasa tuh ya sih biasa banget ya feeling desain bannya. Nah, kita akan lanjut ke belakang. Nah, kalau belakangnya mirip-mirip aja belakangnya tuh seperti Honda BRV Genesis sebelumnya, terutama di bagian kaca baris ketiga ya, hampir mirip banget. Nah, tapi desain belakangnya kalau saya opini pribadi tuh agak gimana ya desainnya, agak kurang enak aja gitu kalau desain belakang. Tapi kalau depan sudah cukup oke. Overall stop lamp sudah LED, cuman sen dan lampu mundur ini kayaknya belum LED yang masih bohlam. Ini tipenya Prestige dan antenna ini udah model Shark Fin. Dia juga ada roof rail dan infonya yang BRV generasi terbaru ini ground clearance-nya tuh lebih tinggi, jadi dia 220 mm. Jadi mirip seperti pesaingnya itu Toyota Rush, Daihatsu Terios. Kayak gini. Nah, sekarang kita lihat ke interior. Nah, untuk bagian interior ini bagian joknya tuh ini cukup sporty. Tapi saya nggak tahu nih apakah banyak kulit atau nggak fabric, tapi ini kemungkinan banyak fabric ya. Tapi nanti kita mesti lihat juga kalau misalkan mobilnya udah ada di Bandung ya, dan saya juga bisa syuting pas hari Kamis. Kemudian kita ke setir. Setir ini bentuk bener-bener banyak tombolnya. Di kiri dia ada tombol audio steering switch, ada Bluetooth teleponi. Nah, yang paling spesial di BRV itu adalah sisi kanannya tuh banyak sekali tombol-tombol. Karena ada tombol MID dan dia juga MID sudah full color ya. Jadi udah nggak layar kalkulator lagi nih kayak di generasi sebelumnya. Di sini ada pengatur cruise control dan nih canggih juga dia BRV punya adaptive cruise control. Tapi ini bukan mobil termurah yang punya adaptive cruise control ya, karena dia masih lebih mahal daripada Toyota Race yang GR Sport with TSS. Tapi dia juga punya dia pada warning gitu. Cuma saya lupa namanya. Nanti kita akan lihat di websitenya ya setelah kita ulas ini. Setir ini beda ya desainnya. Jadi nggak sama Honda lain. Untuk safety di patah tinggi dia udah dapat 6 airbag. Tapi pengatur setir saya tidak tahu apakah dia sudah tilt dan teleskopik apa hanya tilt. Itu saya nggak tahu dan bener-bener kita harus lihat nanti hari Kamis. Untuk bagian kanan ada satu keunikan di Honda BRV yang tidak dimiliki oleh rivalnya, itu yaitu kamera bagian kiri. Saya lupa namanya, nanti saya akan tampilkan di layar kalau nama jelasnya apa ini. Jadi dia tuh berfungsi sebagai kalau saya lagi belok kiri nih, ada mobil ada mobil nih di belakang. Jadi kayak ada apa ya, semacam sensor gitu. Saya kurang paham juga. Di sini ada tombol stop control dan ini saya nggak tahu tombol apa nih, kayak tombol kamera deh.
Di BRV ini juga dapat fitur engine start stop. Nah, ini tadi tombol MID sama adaptive cruise controlnya. Nah, dan Honda tuh sekarang udah nggak terlalu banyak fitur karena pengaturan headlamp di BRV ini sudah auto. Ini tipe Prestige, tapi tipe lain saya nggak tahu apakah dapat auto semua atau enggak. Tapi yang paling saya salut tuh spion di bagian kiri. Ini cuma ada di BRV, belum ada di rivalnya. Nah, untuk bagian dashboardnya bentuknya kayak gini. Ini sekilasnya kayak gini. Ini kalau kita lihat ya, bentuknya tuh beda jauh dibandingkan Honda BRV lainnya. Jadi bener-bener desainnya futuristis, simple. Coba kita next. Nah, sebelum kita ke belakang, ini ada beberapa. Pertama, dia AC-nya tuh di tengah tuh kisinya mirip kayak apa ya? Kalau saya lihat tuh mirip seperti Jazz generasi kedua kalau nggak salah. Tapi kalau salah tolong dikoreksi ya. Dan head unit juga dia ini terlihat kayak terintegrasi dan dia support Android Auto dan Apple CarPlay. Hazardnya ada di sini. Nah, AC-nya dia juga desainnya baru digital, sudah kamu kontrol. Tapi sayangnya pengaturan AC-nya itu cuma dua. Jadi cuma ke badan sama badan kaki. Dan sayang lagi nggak ada untuk ke kaca dampar atau front defogger dan juga nggak ada rear defogger. Itu ya agak disayangkan di BRV ini. Tapi untuk temperatur saya nggak tahu apakah bisa panas atau enggak AC-nya. Itu harus dicoba secara langsung ya. Coba kita next. Nah, ini di sini ada power outlet, ini ada input USB buat ngecas sama buat ke head unit. Nah, ini shift knob-nya juga CVT ya, transmisinya kayak gini. Nah, kita ke baris kedua. Untuk baris kedua bentuknya kayak gini. Di sini juga ada armrest tengah, tapi saya belum tahu berapa sih legroom sama headroomnya juga saya belum tahu. Kita harus lihat secara langsung nanti kalau udah ada adaptornya. Nah, bentuknya kayak gini nih, dashboardnya nih. Nah, kalian bisa lihat. Ini ada ban empuknya di bagian kiri. Di setir juga ada. Kita kayak gini, nanti kita lihat kalau misalkan ada mobilnya nih. Oke, di sini sekian. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ada di website resmi Honda Indonesia. Oke, ini lanjutannya. Ini sekarang saya ada di website Honda Indonesia. Udah ada ya, nih kalau mau lihat nih ada di All New Honda BRV. Sekarang kita akan coba ulas sedikit. Nah nih, All New BRV jadi kayak gini desainnya. Tuh, kalian bisa lihat secara sekilas. Kemudian kita akan jelajahi apa saja fiturnya. Nah, yang pertama, tadi speedometer, kalian udah bisa lihat dia kayak gini. Jadi full TFT ya. Dan ini baru, jadi nggak ketinggalan zaman ya, karena kan beberapa produk Honda itu masih ada speedometernya masih layar kalkulator, dan untungnya di BRV ini udah full TFT. Nah, ini yang baru lagi di BRV ini adalah fitur remote engine start. Ini mungkin pertama di kelas low SUV, karena Terios belum ada fitur remote engine start. Dia malah punya fitur unggulan lainnya yaitu iStop. Nah, dan bicara mesin, ini kebetulan ada speknya. Mesin itu sebenarnya sama kayak Honda City Spec. Dia 1,5 liter DOHC 16 katup 4 silinder iVTEC dengan tenaga 121 PS. Torsi mesinnya sama ya, dia 145 Nm. Dan fitur pertama di kelasnya tuh dia ada tadi remote engine start saya udah jelaskan, kemudian ada walkway auto lock, dan juga ada satu fitur lagi nanti kita lihat, Honda Sensing yang sangat lengkap. Nah, ini dia nih Honda Sensing, alias kalau kita sering kenal tuh namanya fitur radar ya guys. Nah, jadi yang ada tuh adalah dia ada roll departure mitigation. Jadi maksudnya apa? Jadi kalian bisa lihat ini ada RDM tuh untuk membantu ketika mendeteksi kemungkinan kita keluar dari garis lah, istilahnya kayak lane departure warning lah. Dan ini punya batas, jadi maksudnya kalian nggak bisa percaya banget ya. Kayak gini. Kemudian,
Yang paling canggih lagi, dia juga punya fitur adaptive cruise control yang bisa mengatur jarak antar mobil. Tapi saya nggak tahu dia bisa bekerja di berapa kilometer per jam, tapi saya nggak bisa ngeprediksi. Yang ketiga adalah auto high beam. Ini bisa dinyalakan ketika di atas kecepatan 30 km per jam, dan posisi tuas lampu diputar dari off ke auto, bukan lampu utama ya. Jadi harus auto lah. Next, dia juga punya fitur collision mitigation braking system, atau istilahnya kalau teman-teman tahu tuh forward collision mitigation. Nah, jadi ini tuh membantu kalau misalkan kita tuh untuk mencegah tabrakan. Katakan misalkan gini, kita lagi nyetir, aduh bengong gitu ya, tiba-tiba kalau misalkan kita lagi jalan dapat jalan kaki gitu, kita nggak lihat mobil itu bisa ngerem secara otomatis. Tapi maksudnya ini nggak akan membantu kalian semaksimal mungkin ya. Jadi teman-teman tahu lah ya, ini bukan untuk ini ya, untuk membuat kita udahlah kalau ngerem tuh nggak usah itu, enggak gitu. Jadi ini untuk mencegah saja. Next, dia juga punya lane keep assist. Jadi kalau teman-teman tahu itu dia buat menjaga kendaraan tetap di jalur. Kemudian dia punya fitur lead car departure notification, atau kalau di mobil yang saya tahu tuh adalah Toyota Race sama Rocky, atau istilahnya tuh apa ya, saya lupa namanya. Jadi tuh kalau misalkan kita lagi stopan, ini misalkan lagi lampu merah nih, udah hijau, mobil depan udah jalan, tapi kita misalkan lagi bengong nih, lagi main HP. Nah, itu dia ada peringatannya tuh. Jadi kayak di Race sama Rocky juga ada ya. Jadi buat sekedar mengingatkan, kalau misalkan mobil di depan udah jalan tapi kita bengong gitu, dia ada peringatan ini nih, lead car departure notification. Tipenya, nah dia ada 5 ya, tadi saya jelasin, ada Prestige with Honda Sensing, Prestige biasa, tipe E dan tipe S. Nah, untuk tipe S dia punya 2 transmisi, manual dan matic, sedangkan S infonya cuma manual aja. Tapi kalau Prestige dia matic semua, sama yang with Honda Sensing. Untuk pilihan warna ada 5. Ada Premium Opal White Pearl, ini mulai dari tipe S sampai Honda Sensing. Kalau Crystal Black Pearl, Modern Steel sama Silver tuh semua tipe. Untuk Taffeta White ini cuma di tipe S. Cuman nih pilihan warnanya saya rasa masih agak terbatas ya. Nah, jadi banyak yang nanya lagi nih, berapa harganya? Untuk harga saya belum bisa komentar karena belum ada price listnya. Tapi kalau infonya, harga tuh mulai dari 260 juta rupiah. Tapi harganya saya bilang oke lah, tapi kita harus lihat secara langsung gitu mobilnya. Jadi begitu aja guys mengenai sekilas tentang BRV terbaru. Jadi kalau teman-teman pengen nunggu videonya, tolong bersabar 2 hari lagi, mungkin hari Kamis saya udah sempat bikin videonya karena di sini juga belum ada mobilnya. Thank you for watching dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.